melakukan dosa dengan khilah itu dosanya lebih berat daripada dosa itu dilakukan terang-terangan. Ja'akum ahlul yamani fa innahum awwalu man qadima bil musafahati. Datang kepada kalian penduduk Yaman, merekalah orang yang di dunia ini pertama kali mempopulerkan berjabat tangan. Berarti jabat tangan tadinya adalah produk lokal kebiasaan budaya orang-orang Yaman yang akhirnya masuk ke dalam syariat Islam. Kedua, apa manfaat jabat tangan? Karena jabat tangan sudah menjadi bagian dari syariat Islam, tentu kalau diamalkan akan ada manfaatnya. Manfaatnya adalah ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasawfahani illa ghufira lahuma qabla an yaftariqa. Tidaklah dua orang muslim saling bertemu, saling berjabat tangan, kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosa keduanya sebelum keduanya berpisah. Berarti tanpa harus mengucapkan saya minta maaf, dengan jabat tangan sudah otomatis dosa dua orang itu berguguran. Ketiga, maaf ini kecepatan atau sedang, Pak? Sedang, berarti saya percepat. Yang ketiga, jabat tangan sambil mencium tangan. Ada 6 riwayat, baik mauquf maupun marfu, semuanya sahih. Riwayat itu diantaranya yang cukup terkenal adalah an Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma qala fadanauna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu. Kami dekati Nabi, kami jabat tangan beliau, kami cium tangan beliau. Berarti berjabat tangan sambil mencium tangan real sudah dipraktekkan para sahabat. Maka ini bisa kita lakukan antara anak kepada orang tua, istri kepada suami, murid-murid sekolah kepada guru-gurunya. Yang keempat, berjabat tangan ditambah dengan mu'anaqah, saling berpelukan atau mungkin dengan beradu pipi. Hadisnya beragam. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW sedang duduk santai di rumah, tiba-tiba pintu diketuk, terdengar suara yang beliau kenal, Zaid bin Harisah. Rasulullah kemudian tergopoh-gopoh membuka pintu, terjadilah mu'anaqah antara Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harisah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah menjabat tangan dan berpelukan? Jawabannya karena para ulama menyebut sudah lama Rasulullah tidak bertemu dengan Zaid bin Harisah. Berarti jabat tangan ditambah dengan mu'anaqah, saling berpelukan, ini berlaku bagi dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Yang kelima, berjabat tangan ketika masuk masjid. Di sini muncul pembahasan dari para ulama. Ketika masuk masjid, kita punya PR. Idza dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Bila kalian masuk masjid, tidak boleh duduk kecuali sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi kita juga bertemu dengan orang yang ada di samping kanan, samping kiri nanti. Mana yang didahulukan? Sholat dulu atau berjabat tangan dulu? Ini dijawab pada hadis yang para ulama menyebut dengan hadis musi fis shalah. Hadis orang yang sholatnya salah kaprah. Pelakunya adalah Khalad bin Rafi. Masuk masjid, di situ Rasulullah ada sedang duduk. Khalad bin Rafi masuk, kemudian sholat tahiyatul masjid. Ternyata sangat cepat. Kalau hari ini
ada saudara-saudara kita menunaikan sholat begitu cepat, mungkin karena sudah berpengalaman sholat bertahun-tahun, akhirnya sholatnya bisa cepat. Nah, Khalid bin Rafi diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cepat. Begitu selesai, Khalid bin Rafi mendatangi Rasulullah, berjabat tangan, mengucapkan salam, dan Rasulullah pun bersabda, irji tusalli fa innaka lam tusalli. Ulangi solatmu karena kamu dinilai belum menunaikan solat. Akhirnya Khalid bin Rafi pun solat lagi, dan peristiwa itu terjadi sampai 3 kali. Disimpulkan para ulama, meskipun solatnya salah, tapi apa yang dilakukan oleh Khalid bin Rafi mengajari kepada kita, ketika masuk masjid, berikan hak terlebih dahulu kepada Allah dengan cara sholat tahiyatul masjid, dan ini bagian dari hablun minallah. Setelah itu memberikan kepada hak sesama muslim dengan cara saling berjabat tangan. Baik, yang keenam, berjabat tangan selesai menunaikan sholat. Para ulama banyak menulis risalah tentang ini, diantaranya ada satu risalah berjudul Tamamul Bid'ah fil Musafahah Ba'das Salam, sempurnanya bid'ah saling berjabat tangan sesudah mengucapkan salam. Karena kana Rasulullah idza sallama istaghfarallaha thalathan. Rasulullah bila selesai mengucapkan salam, yang beliau lakukan adalah segera beristighfar 3 kali, dilanjutkan zikir-zikir yang lain. Apalagi prinsip berjabat tangan ini indal mulaqat wal firaq, ketika bertemu dan ketika berpisah. Berarti selesaikan dulu zikir, selesaikan dulu mungkin ba'diyah, baru kemudian ketika akan berpisah dengan saudara-saudaranya bisa saling jabat tangan. Yang ketujuh, berjabat tangan dengan lain jenis yang bukan mahram. Tentu ini bermasalah. Tapi bagi sebagian saudara kita ketika mudik, nampaknya ini membuat bingung. Di satu sisi, berjabat tangan dengan wanita yang tidak mahram terkena pasal li'an yut'ina fi ra'si ahadikum bihadidatin khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi itu jauh lebih baik daripada bersentuhan kulit dengan wanita yang tidak halal baginya. Nah, ada anggota pengajian kita cerdas. Dia putar otak bagaimana caranya saya tetap berjabat tangan karena sungkan kalau menolak, tapi di sisi yang lain kulit saya tidak bersentuhan dengan wanita ini. Akhirnya idenya mengatakan dia beli kaos tangan. Nah, kalau bapak-bapak membaca kitab Ighatsatul Lahfan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di bab-bab awal, di situ ada pembahasan tentang hilah yang sudah masuk ke dalam kamus bahasa Indonesia kita sebut dengan kilah atau berkilah. Melakukan dosa dengan hilah itu dosanya lebih berat daripada dosa itu dilakukan terang-terangan. Minum dengan tangan kiri itu tidak benar. Tapi kalau minum dengan tangan kiri sambil ditahan tangan kiri dengan tangan kanan, itu jauh lebih tidak benar lagi. Yang kedua, ini disebut hilah. Biar tidak dikritik minum dengan tangan kiri, akhirnya gelas dipegang tangan kiri, ditahan dengan tangan kanan. Atau contoh lagi, ada anak mahasiswa melihat ke satu arah, dia tidak berpaling kemana-mana. Ternyata dia sedang melihat wanita yang tidak berbakat pakai baju. Akhirnya kita tepuk pundaknya, kenapa dilihat terus? Ternyata anak muda ini ingat dengan ceramah kita hadis yang mengatakan lakal ula walaisat atsaniyah. Pandangan pertama itu hak, tidak dosa. Yang dosa adalah pandangan kedua.
saya belum menoleh, mata saya belum berkedip. Berarti ini masih pandangan pertama. Ini juga bentuk hilah. Masih mending dia melihat terus dan dia merasa itu perbuatan dosa daripada dia mencari-cari alasan. Berarti orang yang berjabat tangan menggunakan kaos tangan ini lebih berat daripada terang-terangan langsung berjabat tangan dengan wanita yang tidak mahram baginya, kulit dengan kulit saling bersentuhan. Kemudian bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang kedelapan, ketika berjabat tangan maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an, dalam riwayat yang lain, walau antalqa akhaka biwajhin tali. Ketika berjabat tangan kita berikan wajah yang berseri. Berarti di situ ada 3 pahala: pahala berjabat tangan, pahala saling mengucapkan salam, dan pahala memberikan wajah berseri. Dan kemudian 1 Syawal kita akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.